bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Para pelaku seni atau seniman Purwakarta sudah lama berkiprah. Dalam perjalanannya banyak dinamika yang dihadapi. Bagi seniman, suka dan duka sudah terbiasa dihadapi. Mereka bersuka cita pada saat karya seni mereka diapresiasi. Namun mereka tak melulu merasakan sukacita. Pada kondisi lain mereka juga merasakan duka. Misalnya ketika ruang untuk mengekspresikan gelora berkeseniannya dibatasi, atau ketika mereka tak bisa leluasa berkarya karena sarana yang tersedia sedemikian minim. Rabu 22 Desember di Kabupaten Purwakarta terbentuk Dewan Kesenian. Lembaga non-struktural ini diharapkan mampu bermitra dengan Pemkab setempat dalam upaya menjaga, melestarikan, dan mewariskan seni budaya Purwakarta. Seberapa urgent Purwakarta membentuk Dewan Kesenian? Apa fungsi lembaga ini? Di mana posisi Pemkab? Cakap-cakap malam ini akan membahasnya. Saat ini, cakap-cakap mengambil lokasi di Balai Kahuripan, Situarayasa Purwakarta. Telah hadir bersama saya Bapak Rudi Ramdhani Ali Ruda, Ketua DKKP Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta. Mohon Bapak. Beres. Oke, Pak Rudi, sampurasun Pak Rudi. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah saya luar biasa. Alhamdulillah. Ini mau dipanggil Bapak atau Akang nih? Beb aja Beb. Bro. Akang aja ya, Kang Rudi. Oke. Selain Kang Rudi juga ada Kang Dindin Ibrahim Mulyana, Kabid Kebudayaan di Sekolah Parbu Purwakarta. Selamat malam. Oke, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah saya. Ini Bapak mau dipanggil Akang juga atau Bapak? Akang aja. Akang aja sama ini ya? Jangan AA aja. Akang apa ayam? Oke, siap. Selanjutnya ada Kang Imam Lukman Hakim atau biasa atau familiar disebut dengan Iman Kule. Penelitian pengembangan dari DKKP Purwakarta. Dan yang terakhir ada Kang Ai Kurnia Iskandar, Ketua Rumpun Seni Teater sekaligus seniman Purwakarta. Betul ya Kang? Betul bisa. Gimana Kang kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Bang Esto walagri. Alhamdulillah keluarga sehat. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu ya Kang ya, DKKP itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin nih sama Kang Rudi, apa sih DKKP itu? Baik, Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta itu kami menyebutnya. Sebagaimana juga mungkin bisa ditemui di kabupaten kota lain. Memang kebutuhan ataupun ini saya mengingat urgensi juga sebagainya. Kita perkenalan saja dulu bahwa Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta adalah sebuah lembaga independen. Ya, itu struktural dengan kedinasan dan ini juga bukan subordinat ya, dari dinas ataupun pemerintahan daerah. Artinya satu lembaga yang bergerak kemudian juga mewadahi inspirasi di dalamnya, kemudian juga melakukan pengembangan pada bidang seni, tentu saja kesenian itu menyentuh para pelakunya, kemudian juga komunitas secara kolektif dan juga produk karya seninya juga. Itu juga bagian dari konsentrasi sebuah dewan kesenian. Oke. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Dindin maksud saya. Kang Dindin. Iya. Nah, Kang Dindin, mungkin di daerah lain sudah banyak ya dewan kesenian di berbagai daerah. Ini kenapa di Purwakarta baru sekarang terbentuknya atau pengukuhannya namanya Kang Rudi? Terbentuk dan pengukuhannya. Ya, memang itu liku-liku terbentuknya Dewan Kesenian di Kabupaten Purwakarta. Memang ini wacananya memang sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman mungkin karena ya bukan inilah istilahnya, ini memang sudah kudroti rodatnya. Sudah takdirnya hari ini bisa terbentuk, dan alhamdulillah kita tidak akan membahas masa-masa yang lalu, bahwa memang walaupun sebetulnya Dewan Kesenian itu kan apakah perlu atau tidaknya itu kita kesampingkan. Yang pasti bahwa hari ini alhamdulillah sudah terbentuk Dewan Kesenian Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan mungkin ini sebagai mitra kami di pemerintah daerah
yang bisa istilahnya untuk menjadi partner, bahkan bisa juga menjadi salah satu unsur untuk memberikan kritikan kepada pemerintah daerah yang bisa ya melakukan perbaikan dalam pembangunan khususnya di bidang seni di Purwakarta. Nih sekarang ingin ke Kang Ai. Mangga. Kang Ai itu ininya ketua rumpun seni teater. Oke, boleh dijelasin dulu nggak Kang itu teh gimana sih tupoksinya? Ya, rumpun teater itu bagian dari Dewan Kesenian yang memang nanti ditugaskan untuk lebih membina, menumbuhkan seni teater di Purwakarta. Itu aja, sederhana. Sederhananya ya. Oke. Tapi mau tanya nih, tanggapan Akang nih terbentuknya DKKP hari ini itu gimana? Alhamdulillah sekali. Memang udah semangat dari dulu pengen Cita-cita ada. saya dari dulu, cita-cita saya dari dulu ingin di Purwakarta ini ada Dewan Kesenian. Ya belum berjenggot. Belum berjenggot sampai jenggot ini memutih. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dan ini semoga menjadi pupuk dan pupuk sekaligus menjadi taman juga bagi tumbuh kembangnya berkesenian di Purwakarta. Gitu. Itunya. Gitu. Nah, yang ini mungkin selanjutnya ke Kang Iman boleh. Akang itu kalau misalkan tadi kan Kang Ai itu sebagai ketua rumpun seni teater. Kalau misalkan Kang Iman oleh itu sebagai Bule. Iman boleh. Jadi saya tanggal mau tadi kalau Bolehnya. Nah, kalau Kang Iman boleh itu sebagai penelitian pengembangan. ya saya ada di pusat pengembangan penelitian dan pengembangan Puslitbang. Ini gimana sih Kang? Boleh diceritain nggak? ya penelitian yang pengen tahu gitu lihat-lihat kayak gitu. Apa yang Kalau dilihat? Pusritbang itu kan penelitian pengembangan pekerjaannya kan berinteraksi dengan sesuatu yang ada dan berimajinasi dengan sesuatu yang tidak ada gitu kan. Contohnya mungkin banyak masyarakat Purwakarta yang masih ngawang-ngawang ini kan kayak gimana sih kayak gimana? Ini kan tersebar nih, katakanlah kita bicara variabel saja ya. Tersebar jenis-jenis kesenian ataupun lingkup seni. Nah, itu kan kita melihat nih. Ini di Purwakarta ada ini. Puslitbang kan bekerja di situ. Kalau dianggap ini layak diperkuat itu dari sisi pengembangan konten keseniannya, terus pengembangan hubungannya dengan masyarakat. Itu karena bisa kan kesenian kadang-kadang tidak ada juga yang tidak berdiri sebagai kesenian kan. Apalagi di masa-masa sekarang itu kesenian itu lebih banyak bisa diapresiasi kalau di rumpun seni pertunjukan. Nah, peran mereka diantaranya ini bisa lebih berperan sosial, kan? Apalagi sekarang eranya seluruh dunia bicara tentang ekosistem kebudayaan. Jadi menciptakan atau menarasikan variabel kesenian itu sebagai subsistem kan gitu. Nah, kalau yang lainnya misalnya, oh ini di sini karena daerah ini strategis misalnya. Kalau kita bicara produk ya, strategis. Ini kesenian ini layak ada seperti itu. Itu sederhana, tapi kan banyak sekali penjelasan di luar itu. Jadi yang tidak ada, kalau yang namanya penelitian itu kan riset ya. Riset ya. Kita kan Universitas Purwakarta sudah tahu. Saya bisa katakan itu masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang selama 10 tahun. Ini nih, sebelum Kang Deddy ya, kita sulit sekali mencari akar seni budaya Purwakarta itu apa sih? Seperti lahan kosong. Sehingga ketika Kang Deddy menggagas dengan nuansa tradisi kesundaan, dari mulai karya fisik, kemudian nilai, itu kita menerima, artinya tidak ada konflik kultur yang sangat berarti. Nah, artinya berarti tidak didapatkan satu kekuatan yang mungkin menentang itu misalnya. Lebih jauh lagi dari kesimpulan itu berarti Purwakarta ini bisa disebut daerah kosong awalnya gitu. Dari sisi ya kosong tentu tidak kosong lompong gitu. Agak susah kita itu mengidentifikasi diri, apalagi dalam lingkup yang berbentuk situ-situ.
kebudayaan. Kebudayaan tentu ada karena kalau bicara kebudayaan kak besar, Ada, ya. kalau kak kecil kan susah. Tapi sekarang kan sudah mulai masuk nih, ada orang-orang pendatang, ada juga anak-anak yang belajar, gitu kan termasuk juga yang leading sektornya di Surabaya, itu kan sudah mulai nampak. Nah, kita akan melihat variabel-variabel ini. Sip. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Rudi. Kang, kalau misalkan DKKP ini kan dibentuk mengacu atau bisa dibilang berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Pemkab. Dengan kata lain, di dalam itu ada campur tangan pemerintah. Nah, gimana nih kiprah DKKP agar bisa menjaga independensinya nih, Kang? Sebetulnya setiap lembaga apapun bentuk pemerintah semua tatarannya ya lokal, regional, nasional pasti untuk proses terbentuknya itu ada keterlibatan dari pemerintah sendiri. Nah, sebagai apa ya bentuk awal begitu ya pandangan seterusnya itu kita tidak bisa berdiri sendiri ngumpul begitu seniman dan mendeklarasikan diri seterusnya bukan tidak mungkin sih, tapi kan memang kita juga punya proyeksi gitu ke depannya bahwa dewan itu harus juga bisa bersinergi dengan semua pihak. Tadi juga di pada pelantikan kita sempat mengundang Bang Soleh juga menyampaikan itu artinya sudah tidak ada lagi seharusnya begitu dengan pikiran wacana bahwa seniman itu anti titik-titik, anti mana, justru seniman sendirilah gitu kan bagaimana melihat dan juga menerima keberagaman kemudian dengan semua pihak yang masih sekiranya itu menjadi pendukung, penyokong, lantas juga bagian dari sub-sub yang bisa menempuh dan menyusun acuan tujuan ya why not, kenapa tidak, siapapun bisa menjalankan kerja, rekan mitra pemerintah, swasta, bahkan ya kalau perlu sampai luar negeri juga juga. Nah, ini gimana tanggapannya terhadap apa yang tadi disampaikan sama Kang Rudi tentang DKKP ini? Memang istilahnya begini, pihak pemerintah itu mempunyai kepentingan juga dengan adanya DKKP. Karena apa? Pihak pemerintah tentu sebagai pelaksana dari program yang diatur oleh aturan yang makhluklah itu oleh negara gitu ya, itu tentu sangat ingin harus menerima masukan ya dari luar gitu ya. Dari salah satunya adalah kalau untuk di bidang seni itu dari Dewan Kesenian. Karena apa? Kalau hanya pemerintah saja tanpa ada dukungan masukan dari pihak luar itu SDM di pemerintah juga mungkin tidak sehebat para seniman yang memang sebagai pelaku karena mereka sangat tahu apa yang dibutuhkan, apa yang memang tadi harus dilakukan, apa yang harus diperkuat, itu yang harus diterima oleh pemerintah. Tapi kalau boleh tahu nih peran dari kebudayaan di Surapandu dari terbentuknya DKKP ini gimana nih? Kalau peran bidang kebudayaan itu memang istilahnya ya salah satu bidang juga lah, bidang untuk terbentuknya Dewan Kesenian ini. Cuman kita hanya mengharapkan, menginginkan gitu aja. Dan alhamdulillah ini keinginan yang sudah lama dan ini bisa terbentuk dan mudah-mudahan ini akan membawa nuansa baru bagi pihak pemerintah sendiri dalam ya melakukan regulasi kebijakannya gitu kan dengan adanya Dewan Kesenian ini. Oke, baik, kita tahan dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan Kang Iman. Ya Bu. Ayamnya naon atuh? Siap, Ceyunda. Nah, balik lagi ya tentang DKKP. Menurut Kang Iman, perlu nggak sih ada
adanya DKKP? Ini pertanyaannya gila banget ya. Dalam. Itu pertanyaannya sangat kalkulatif kata saya bilang begitu. Kenapa tuh Kang? Jadi layaknya ditanyakan sama tim survei. Gini lah, pertanyaan perlu atau tidaknya itu pasti reaksi terhadap sebuah peristiwa, bentuknya DKKP gitu kan. Tapi kalau kita mencoba balik ada apa dari peristiwa, ini kan contohnya gini aja. Pak Dindin kan tahu apa yang ada di Purwakarta 5 tahun yang lalu sama dengan apa yang ada di Purwakarta 5 tahun sekarang. Ketika misalnya katakanlah di Kecamatan Wanayasa, oh sekarang ada sanggar 5 sanggar di Wanayasa, tapi 5 tahun yang lalu sanggar cuma 1 di Wanayasa. Artinya kalau bicara perlu dan tidak perlu dalam kategori yang seperti itu, toh tanpa Dewan Kesenian Purwakarta baik-baik saja, malah berkembang. Tetapi ada aspek lain, bukan hanya itu kan. Seni juga bukan persoalan material dari variabel fisiknya saja. Jadi pertanyaan perlu atau tidak itu tidak bisa dijawab. Tapi ingin atau tidak, saya ingin. Ini kalau Kang Rudi perlu nggak sih? Perlu banget apa enggak sih? Hampir sama ya. Jawabannya kenapa tuh? Ketika perlu tidak perlu, ya itu kan kalau beranalogi ya. Iya. Perlu tidak kita mengenakan sepatu ketika masih ada sendal? Perlu tidak? Tergantung kondisi ya. Itu jawabannya tadi ya. Tergantung kondisi. Dan kondisi saat ini kami merasa perlu untuk melakukan apapun yang menurut kami diperlukan. Kalau dari Kang Dindin nih, Tentu karena ini merupakan sebuah keharusan sebetulnya. Jadi kita itu kan ada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang kemajuan kebudayaan. Dan di situ sudah ada kita payung hukum secara nasional gitu ya di Republik ini tentang kemajuan kebudayaan. Dan salah satunya adalah masalah seni. Itu memang salah satu yang memang harus menjadi sebuah salah satu wadah yang memang harus ada dalam arti bukan masalah perlu dan tidaknya gitu ya, karena kalau perlu dan tidaknya itu kayak istilahnya apa, istilahnya kita butuh dan tidak gitu ya. Tapi memang itu harus karena memang diamanatkan oleh undang-undang, itu harus ada yang namanya salah satunya yaitu pantauan dari masyarakat, pantauan dari kelompok masyarakat yang memang yang namanya berorganisasi itu kan memang sudah ada aturannya dan itu memang ya harus ada. berarti salah satu faktor pendukungnya adalah Undang-undang itu yang memang Saya malah tidak tahu. Undang-undang mengharuskan. Berarti saya jadi lebih tahunya Pak ya. Lebih tahu itu saya. Nih, sekarang saya ingin tanyakan ke Kang Ai. Akang tadi kan mendengar Kang Iman, Kang Dinin dan juga Kang Rudinya bilang bahwa DKKP itu perlu, di Purwakarta itu harus. Nah, menurut menurut Kang Ai gitu, kalau misalkan terbentuknya DKKP ini perlu, berpengaruh nggak sih ke eksistensi para seniman di Purwakarta? Ya, Akan berpengaruh nggak ke depannya? Saya menyambung tadi dari Kang Iman itu, Ya. ini bukan masalah perlu dan tidak perlu, tapi ingin Ingin. di sini kan artinya bahwa seniman-seniman ini kan ingin berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan Purwakarta itu, terutama mungkin dalam penyusunan strategi budaya Kabupaten Purwakarta ke depan seperti apa. Nah, tapi ingin berkontribusi terhadap itu, bukan masalah harus dan tidak harus. ya dari pihak seniman itu ada keinginan, dari pihak pemerintah itu membutuhkan. Jadi Jadi kaitan. Makanya tadi ada pertanyaan tentang independensi. Kalau kita bicara tentang asal tidak pengusuhan gitu ya. Padahal independensi itu bisa dibangun oleh dua belah pihak dengan melahirkan kebijakan yang independen, artinya berpihak pada perencanaan strategi kebudayaan. Karena Bukan. tidak mungkin Ya, kan keberadaannya partner. Benar ya, bermitra gitu. tidak mungkin seniman-seniman sendiri yang membangun strategi kebudayaan tersebut kan harus bermitra dengan pemerintah, harus bersinergi dengan pemerintah. Kan tidak punya uang seniman mah.
terus tidak punya kapasitas untuk melegalkan ajuan apapun ya. Maksudnya ajuan berupa proposal pikiran gitu ya, untuk kemajuan kebudayaan. Nah, makanya keinginan tersebut ya alhamdulillah pada saat ini bisa terrealisasi dengan kebutuhan pemerintah juga untuk yaitu karena adanya amanat dari undang-undang tadi ya alhamdulillah bisa terbentuk. Mungkin kalau tidak ada keinginan ya mungkin istilahnya pihak pemerintah juga istilahnya bertepuk sebelah tangan Iya, lah gitu. iya, betul. Gitu. Kalau misalkan dari Kang Iman, yakin nggak kalau misalkan kita kan sudah nih membentuk DKKP ke depannya? Keyakinan itu hanya pada Allah. Untuk ke depannya nih, apakah seniman-seniman di Purwakarta akan lebih lagi eksistensinya atau gimana? Ya gitu kan. Kita hidup di zaman dimana memang tantangannya sangat berat ya. Kalau kita tidak paham siapa diri kita intinya, itu kita akan. Secara teknologi kita udah kalah. Secara ekonomi kita di belakang. Salah satu hal yang memungkinkan menjadi senjata kita untuk hidup adalah culture yang kita miliki. Gitu. Nah makanya kita mencoba melihat segenap wacana, segenap fenomena yang ada untuk kita kaji bersama, kemudian kita rumuskan bersama. Nah itu fungsi dari kita sebenarnya. Jadi optimis lah itu. Dan saya ingin ke Kang Rudi, akan nih kalau misalkan hari ini kan dikukuhkan DKKP, langkah selanjutnya apa? Jadi, sebagaimana direncanakan sebelumnya ketika DKKP lahir dan akan melaksanakan kerja-kerjanya kan. Program kerja mungkin ya? Kerja keseluruhan, kerja kreatif dan kerja dialektik dan seterusnya. Tentu saja ini jadi PR bersama ya, PR bersama ya. Orangnya kayak gini, orangnya seperti langkah selanjutnya setelah dikukuhkan apa? Sebenarnya dibubarkan. Dan juga bingung. Dan juga pertanyaannya menarik ya. Yang langkah ini tentu saja berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian juga tadi juga mencoba menyikapi gejala dulu ya, gejala yang timbul Purwakarta sekarang seperti apa, kondisi objektifnya. Lantas juga tadi itu segenap elemen ya, pihak-pihak manapun begitu ya, yang sekiranya bisa bermitra, tentu pemerintah juga salah satunya. Kita coba tempuh itu semua, dan tidak hanya di internal Purwakarta kan ya, kita juga akan bersilaturahmi ya, bahasa Purwakarta sudah katakan itu dengan kawan-kawan bangsa yang lain juga. Seperti apa sih di luar sana juga. Jadi kita tidak perlu membantu juga begitu ya. Karena juga di sana sudah di luar sana sudah juga langkah di depan, belakang malah itu bisa kemajuan dulu buat kita. Kalau kata Dewan mah DPRD mah bunker lah gitu ya. Apa itu? Maupun kunjungan kerja ke Dewan itu yang lain. Nanti ada SPPD. Itu milik bank yang merumuskan. Kalau dari Kang Ai ini langkah pertama setelah dikukuhkan nih sebagai ketua teater, ketua rumpun teater. Khusus bidang teaternya. Iya, benar. Nah, saya akan nanti berkoordinasi dengan para penggerak teater di Purwakarta. Mau bikin apa nih? Apakah bikin pelatihan atau apa? Ya, pokoknya kita langsung kerja lah. Kerja. Langsung ya Pak ya? Langsung. Kerja tipes. Capek berarti ya. Oke, Kang Didi nih, bagi bidang kebudayaan ada nggak sih benefit khusus atau benefit apa sih yang bisa diraih dari terbentuknya DKKP ini? Kalau secara itu mungkin benefit yang diharapkan itu adalah ya istilahnya para seniman yang ada di Purwakarta itu ya lebih banyak lagi kreativitasnya gitu ya. Masuk banyak nabung ya Pak ya? Ya, termasuk kita juga sebetulnya banyak sekali sih yang bisa kita jadikan lahan untuk itu, karena kami juga selama ini sudah melakukan walaupun masih tertatih-tatih lah gitu ya. Apalagi kemarin itu kita masih tertatih-tatih, dengan adanya Dewan Kesenian mungkin akan berjalan lah gitu ya, dan lebih maksimal. Kami mencoba untuk istilahnya kan sekarang sudah eranya era digital gitu kan, era digital, ya coba manfaatkanlah para seniman itu dengan media gitu
konten yang ada itu imporan dari luar negeri kan gitu. Jadi insya Allah dengan adanya Dewan Kesenian saya berkeyakinan ini akan lebih banyak lagi lah warna-warninya gitu ya, warna-warni. Tadi juga kita di pelantikan, di pengukuhan itu kan sudah ada beberapa materi yang bisa kita saksikan bersama gitu ya. Materi apa aja itu? Tadi ada seni tari teatrika tematik gitu ya, terus ada apa tadi macam puisi, ada performance art itu apa lukisan, terus ada seni rupa pertunjukannya, ada juga nyanyi, terus ada juga yang tradisinya tadi keliningan. Yang sekarang ini keliningan itu memang sangat jarang sekali kita dengar, tadi kita bisa disaksikan di waktu acara pengukuhan. Oke, itu materi-materi yang tadi disebutkan maksud saya dijelaskan mungkin ya, dijelaskan kepada anggota-anggota DKKP saja atau dijelaskan ya kita anggap hiburan dalam acara pelantikan ini gitu. Oh, itu dipertontonkan ya? Dipertonton. Dan semuanya itu anak-anak Purwakarta. Anak-anak Purwakarta? Iya. Dari mulai mana aja itu? Kalau boleh tahu? Dari utara sampai selatan sampai timur, barat itu. Ada sanggar tari dari Wanayasa, ada sanggar tari, ya sanggar tari. Belum ya sanggar perempuan ya. Ya sanggar dari Wanayasa, sanggar dari Purwakarta. Ada seniman yang memang punya ruang khusus untuk berekspresi, ada kaul juga tadi, ada juga seniman yang orang Purwakarta yang tinggalnya di luar tapi mau balik lagi ke Purwakarta dan tadi ikut kaul kayak gitu. Ada juga. Macam-macam ya Bang ya. Oke. Nah, kalau Kang Rudi ini DKKP ini terbentuk dari unsur mana aja sih personel? Baik. Ya, ini untuk yang perdana ini kita melibatkan para pekerja ya, para pekerja seni. Seniman lah sebut saja. Kemudian juga ada organisatoris di dalamnya, kemudian juga ada dari pemerhati pelakunya tadi sudah, kemudian yang unsur yang kebetulan beririsan juga dengan kedinasan memang ada yang dilibatkan juga. Jadi ini memang betul-betul ingin apa ya, ingin sehat begitu, ingin sehat di awal begitu. Adapun nanti ke depannya apakah ada perampingan, apa ada penunjukan dan sebagainya itu akan dijawab dengan seiring waktu. Dan satu lagi tambahan ya, DKKP ini bukan tujuan, bukan sebuah tujuan KKP. Ini salah sebuah cara saja, jalan aja, jalan bagi kita untuk lebih bisa menikmati kesenian dan lebih ukurnya lagi menjadi insan ya, yang berakhlakul karimah. Kang Ayu mungkin ada tambahannya tadi kayak ya lebih ini banget ya ngedengar itu. Kalau sudah sampai ke akhlakul karimah itu sudah titik. Susah menambahkannya. Tapi yang jelas gini, betul bukan tujuan Dewan Kesenian itu, tapi satu jalan menuju. Kalau jalan itu kan pasti menuju. Nah, menuju ya kalau kata Kang Iman Ule tadi, membangun sebuah seni atau budaya yang ekosistemik, yang organik. Jadi selama ini kan mungkin belum ini, jadi bukan belum kantong-kantong budaya yang organik itu belum begitu tersentuh. Nah itu harus lebih dikembangkan, bila perlu kita bikin lagi yang lebih. Karena itu sangat mungkin sumbangsihnya sama budaya jadi tinggi yang organik. Karena kesenian itu bisa dikatakan hidup jika memang dihidupi oleh masyarakat. Harus hidup di masyarakat, itu baru itu bisa dikatakan hidup. Begitu. Sekarang saya ingin ke Kang Dindin lagi nih. Kang Dindin, DKKP ini kan lembaga dan struktur yang memang bukan merupakan perangkat daerah. Ya. Namun dalam praktiknya Pemkab itu katanya harus campur tangan. Itu menurut Kang Dindin gimana tuh? Campur tangannya kan bukan istilahnya dalam melaksanakan programnya. Tapi lebih ke arah mana? Lebih ke arah istilahnya justru kami di pemerintah itu kan kalau pemerintah itu kan sudah punya porsi anggaran yang memang disiapkan gitu. Nah tentu dalam mengelola itu ya harus tepat sasaran kan gitu. Nah itu salah satunya yang masukannya yaitu melalui Dewan Kesenian ini. Jadi jangan sampai istilahnya
di wilayah ini misalkan di wilayah Campaka lah, taruhlah ya, di wilayah Campaka yang ini masyarakatnya itu tidak ada lingkung seni atau seni ini, tapi ayo aja pihak pemerintah melaksanakan kegiatan seni di situ. Padahal di situ tidak memerlukan karena dengan adanya tidak sesuai dengan itu. Tapi dengan adanya ini nanti akan istilahnya kan pihak Dewan Kesenian itu kan mempunyai program-program yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah untuk melalui mekanisme yang memang sudah diatur, dan nanti pihak pemerintah itu ya justru akan menjadikan melaksanakanlah program-program dari yang diamanatkan oleh pemerintah itu campur tangannya dalam hal kebijakan. Kebijakan pemerintah untuk membantu mendukung dalam kesenian. Dan lagian menurut saya itu diksinya, ini media bisa lah ya. Diksi dari independensi, diksi dari campur tangan. Padahal sebetulnya kerjasama gitu. Sinergi bersama. Partner, mitra kan itu. Terkait dengan pembiayaan tadi sempat disinggung ya Pak. Memang pada pelaksanaannya DKKP pasti memerlukan biaya ya. Itu dana yang dikeluarkan akan berupa hibah atau gimana? Kalau dalam penganggaran itu kan memang ada berbagai cara gitu ya, ada berbagai cara. Salah satunya itu adalah hibah ya dari pemerintah itu. Ya itu mungkin nanti pihak Dewan Kesenian tentu akan melakukan istilahnya pemberkatan secara normatif lah gitu ya ke pemerintah. Kalau dalam itu kan antara pemerintah dengan legislatif itu kan harus klop juga. Jadi tentu pihak Dewan Kesenian juga harus mengadakan pendekatan ke pihak legislatif dalam rangka istilahnya kan pembiayaan tersebut. Kalau masalah mau hibah, mau istilahnya apa belanja langsung ataupun itu ya kita mah sama saja lah gitu ya. Tapi yang pasti itu pasti harus dilakukan ya. Dalam karena tidak mungkin lah yang namanya satu kegiatan tanpa ada biaya itu nggak mungkin. Istilahnya pasti memerlukan biaya dan itu ya harus difasilitasi oleh pemerintah karena ya pemerintah yang mempunyai anggaran tersebut. Betul. Oke, kita tahan dulu akan setelah ini pemirsa akan ada Kang Ali Novel Magad, seniman dan juga termasuk ke dalam wakil ketua DKKP Purwakarta, dan juga akan ada Kang Didin Syafruddin, Pusat Penelitian Pengembangan. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cakap-Cakap. Sebuah puisi karya Sutarji Khaljum Bahri, Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami.
kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata. Aduh, sampai merinding nih saya dengerin ini bagusnya. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat datang Kang Ali. Ya, selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Selain Kang Ali juga sudah ada Kang Dindin. Idin. Kang Idin? Didin. Kang Idin. Didin. Kang Didin. Oh, Kang Didin. Kang Didin? Kang Didin? Hanya di jurik. Panggilannya? Luar biasa panggilannya ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu kalau boleh tahu kenapa dipanggil kayak gitu kan? Kenapa bisa dipanggil kayak gitu? Karena baik. Hanya jurik yang baik Maya. Oke, selamat malam Kang Didin. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Sangat sehat. Sangat sehat. Oke, untuk mengawal lagi dialog di segmen 3 ini ya, saya ingin tanyakan lagi ke Kang Dindin nih. Oh iya. Ya, tadi kan kita sempat singgung tentang dana untuk DKKP ini ya. Nah, untuk tahun 2022 ini di APBD berapa sih kalau boleh tahu kisaran dana yang diperlukan di dalam kebudayaan? Terus terang kalau untuk tahun anggaran 2022 itu kami itu di bidang kebudayaan belum secara khusus mengajukan untuk DKKP karena proses penganggaran itu kan untuk tahun 2022 itu sudah dilakukan dari bulan Agustus yang lalu. Jadi semuanya itu sudah ini, tapi mungkin nanti akan mencoba apakah nanti yang ada di bidang kebudayaan yang akan kita istilahnya untuk anggaran murni kan kalau satu anggaran itu ada dua ya, ada anggaran murni dengan anggaran perubahan anggaran yang perubahan anggaran. Nah kalau anggaran murni apakah nanti yang ada di bidang kebudayaan inilah kita istilahnya yang khusus untuk bidang seni ini kita kolaborasi dengan DKKP bagaimana program-programnya yang memang bisa disinergikan lah gitu. Yang pasti DKKP walaupun ini dari pihak pemerintah itu tentu pihak DKKP sendiri mungkin tidak akan berpangku tangan karena yang namanya DKKP itu kan tidak hanya satu sumber saja dari pihak pemerintah, bisa juga mengambil dari sumber lain yang kalau istilahnya yang tidak mengikat semua itu ya pemerintah juga tidak mengikat yang pasti untuk menjalankan program-program. Saya sangat penasaran mungkin ya, banyak mungkin yang ingin tahu juga, ingin ke Kang Rudi, Kang, sejauh pengetahuan akan kesenian dari bidang apa sih di Purwakarta yang banyak sekali menorehkan prestasi? Kesenian bidang apa? Genre-nya gitu. Kalau prestasi saya kira yang punya data kelasnya dia kan di budaya juga kan ada catatannya gitu, ada database-nya. Karena mungkin kalau event-event kesenian sudah kita ketahui juga 2 tahun kebelakang pandemi ini ya. So, tapi tidak menutup juga beberapa event diselenggarakan tetap secara virtual. Yang saya tahu juga kemarin ada beberapa kegiatan yang yang diikuti, kemudian juga sampai yang terakhir kalangan ya mengikuti festival. Kemudian kemarin juga tadi ada juara Itu yang banyak pasti dari sastra, ada baca puisi kemarin, juara juga nasional, dari tulis juga ada, seni rupa, dan ada Bu Diantin saya juga baru menerbitkan buku. Artinya tidak menghalangi juga kendala pandemi ini bukan halangan bagi tetap berkarya. Karya berprestasi masih terus dilakukan oleh kawan-kawan Purwakarta. Oke, ini Kang Dini kalau misalkan banyak yang dari Purwakarta juga yang menorehkan prestasi di bidang kesenian, ada nggak sih bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kabin Kebudayaan khusus kepada para budayawan dan seniman di Purwakarta yang memiliki prestasi ataupun yang memang sudah memiliki prestasi? Kalau yang memang sudah memiliki prestasi yang paling banyak
digunakan adalah siswa ya. Jadi dengan adanya prestasi tersebut bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih Semacam tinggi, beasiswa atau- bukan dengan jatahnya jatah Jalur prestasi. jalur prestasi Oh, gitu, jalur iya. prestasi. Jadi kalau sekarang itu kan pendidikan itu kan ada jalur zonasi kan gitu ya. Iya, zonasi. zonasi. Nah kalau di sekolah-sekolah unggulan baik SMP, SMA ataupun SD, kalau yang memang punya prestasi itu tidak menggunakan jalur zonasi tapi menggunakan jalur prestasi. Nah, kalau yang memang itu bisa digunakan. Sekarang kalau yang ini yang sudah tidak sekolah, kayak anak novel misalkan ikut kejuaraan apa di tingkat nasional terus juara, nah itu mah penghargaannya ya dari hadiah ya. Nggak dari kegiatan tersebut. Nah, itu mungkin yang nanti ke depan itu bisa digunakan bagaimana nih. Jadi jangan sampai kayak kemarin kita lihat kan PON ya, kalau PON itu kan sampai ada yang juara medali emas misalkan. Kalau memang sih olahraga itu ada jenjangnya dari Porda terus ke PON sampai ke SEA Games, Asian Games gitu ya. Nah itu kalau yang itu pasti akan ada kucuran bonus. Tapi kalau yang namanya seni itu ya nggak ada juga ya, istilahnya seni dari tingkat kabupaten sampai ini terus ada bonusnya itu kadang-kadang ya jarang gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan yang namanya seniman itu ya diapresiasi, bukan hanya sekedar itu juga sih, artinya bisa yang lain. Apakah istilahnya nanti intinya kalau yang mempunyai prestasi itu dia menjadi duta apa oleh pemerintah misalkan. Berarti itu rencana ke depan. Nah sekarang saya ke Kang Didin. Ya, Gitu. kalau ini Kang Didin. Jadi kalau kebalik saya ini Didin. Dekatnya berdekatan lagi sama-sama pakai baju hitam lagi. Sama. Jadi agak ini. Cuman Oke. bedanya Bedanya? beda ini aja. Ini udah tua, saya masih dulu. Beda rezeki. Oh, beda. Rezeki mah sama juga beda. Ya, Kang Didin nih saya mau tanya nih secara umum nih, bagaimana sih Kang Didin lihat kiprah para seniman atau budayawan di Purwakarta selama ini? Saya pikir Purwakarta ini sebuah daerah tua. Artinya tua di sini tidak berdasarkan dari faktor usia, tapi tua dari aspek pergulatan. Ini contoh kecilnya terbentuknya Dewan Kesenian Purwakarta. Saya lihat ini merupakan sebuah tindakan kolektif dari beberapa pemikiran yang sudah dipikirkan sejak dari Madonna. Artinya sejak saat itulah mungkin kiprah kesenian Purwakarta sebagai salah satu anggota budaya di Jawa Barat itu sudah sangat dikenal, sudah sangat bertradisi. Cuma persoalannya kita memang kekurangan data dan informasi. Data dan informasi. Data dan informasi. Berupa apa? Ya, ini beginilah. Ketika misalkan saya melihat bahwa peta kebudayaan di Purwakarta ini seolah ada ruang partisipatif yang kosong. Bentuknya ruang kesenian tujuannya untuk mengisi kekosongan itu. Tadi Pak Adi bilang bahwa bagaimana peran pemerintah dengan peran kepentingan kelembagaan dalam ini mungkin ruang kesenian ini mampu melakukan sinergi, membangun ekosistem sehingga kita bisa lebih jelas dalam melakukan pemetaan terhadap kiprah-kiprah para seniman dan kreator. Jadi bermula dari persoalan kita memang kekurangan data, sehingga kita nanti akan bingung sendiri. Nah, peran Dewan Kesenian dibentuk salah satu bentuk. Salah satunya. Ya, sekarang saya ingin ke Kang Ali. Kang Ali sudah berapa lama jadi seniman di Purwakarta? Pengen tahu nih. Kan seniman sama peracau. Kacau. Sudah berapa lama ya? Berapa lama ya? Saya mulai terlibat kesenian di Purwakarta itu di tahun 99. 99. Ya, kemudian di tahun 2001 saya bikin acara lomba baca puisi namanya Festival Kata-Kata. Lomba baca puisi itu melibatkan siswa
mahasiswa, kemudian masyarakat umum. Alhamdulillah acara itu bisa berjalan beberapa tahun sampai terakhir berlanjutan menjadi agenda tahunan kita waktu itu sampai tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, setelah 2005 karena kendala biaya dan lain sebagainya, akhirnya acara itu vakum. Nah, saya menyebut baik dengan adanya Ruang Kesenian ini, mudah-mudahan nanti teman-teman udah akhirnya partner saya ini tambah banyak. Ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan secara kontinu lagi dengan ruang lingkup yang lebih besar gitu barangkali. Nah, mungkin karena Akang juga sudah lama ada di sini, khususnya di seni musik. Betul, saya sebenarnya diawali dengan dulu di dunia sastra ya. Tapi saat ini juga saya mulai bersentuhan dengan para musisi juga. Kebetulan menjadi sekretaris di HAPI itu himpunan artis, penyanyi dan musisi Indonesia di Jakarta. Dan suara saya tidak perlu. Oke, karena Kak Ali mungkin sudah lama juga di dunia seni sastra atau apa sih hal yang menurut Kak Ali ini paling urgent yang dibutuhkan oleh para seniman yang bisa dibuatkan? Ada nggak hal yang paling urgent yang dibutuhkan? Ruang publik lah, kegiatan kesenian artinya saat ini memang dulu ada terbuka di sebelum itu, kemudian sekarang menjadi Taman Surawisesa. Ketika itu menjadi Taman Surawisesa beberapa tahun yang lalu, kami sering sekali mengadakan kegiatan di situ. Nah saat ini itu kan penggunaannya sudah dialihfungsikan, katanya kemarin pengkhususan untuk kegiatan anak-anak ya, kegiatan anak-anak sekolah. Nah banyak teman-teman yang selama ini menyelenggarakan event-event itu emang ada terkendala di ruang-ruang seperti itu. Kita ada sulit nyari ruang di Purwakarta ya. Ya gedung kesenian yang representatif juga emang di Purwakarta belum ada, tapi itu sebenarnya tidak terlalu ini juga. Yang penting mah bagi kita mah adalah proses perizinan atau dukungan dari pemerintah juga kepada seniman ya kita harapkan seperti itu lah. Oke baik, sekarang saya ingin ke Rudi. Kang, kita sudah dihadapkan oleh pandemi 2 tahun ya, kurang lebih ya 2 tahun. Menurut Kang Rudi ini, apakah kalangan seniman dan budayawan di Purwakarta terdampak pandemi COVID-19 atau enggak? Ada nggak yang menjadi urgensi khusus kayak misalkan daruratnya apa? Oke, kalau bicara dampak semua sektor ya, semua sektor kehidupan juga ada dampak khususnya mungkin. Nah untuk seniman sendiri jelas karena memang bekerja dalam ruang lingkup apresiasi itu kan ada apresiator, ada sekumpulan orang-orang di sana dan biasanya hampir bisa dikatakan setiap aktivitas kesenian itu melibatkan banyak orang juga dan ruang-ruang yang menampung itu tentu saja juga terbatasi selama pandemi dan itu berdampak tentu saja terlebih bagi kawan-kawan yang kehidupan utamanya dari sana itu sangat berdampak juga. Nah makanya ketika bagaimana sih kita menyiasati itu bersama begitu, salah satunya juga itu jadi pokok pikiran Dewan Kesenian juga sebagai lembaga karena memang barangkali juga ada hal-hal yang bisa kita tempuh untuk menyiasati itu. Bagaimana contoh saja mungkin beberapa kawan juga saya lihat kecenderungan 2 tahun kebelakang ini biasanya muncul banyak channel-channel YouTube misalnya. Itu kan juga salah satu ikhtiar ya untuk tetap berkarya, tetap menyampaikan ekspresi dan karyanya ke publik tapi dengan medium berbeda yang tadinya mungkin tidak terpikirkan lantas dikerjakan sekarang ternyata bisa. Dan kalau bicara profit dari hal-hal seperti itu mungkin juga tidak langsung dapat dirasakan secara langsung tapi yang pasti giroh semangat spirit itu tetap melakukan kerja-kerja kreatif tetap dilakukan biasa dan sangat berdampak kalau ditanyakan hal itu. Oke. Mungkin Kang Didin juga ada tanggapannya dari statement yang dikeluarkan oleh Kang Rudi ini terkait dengan memang kita merasakan semua sektor pasti merasakan pandemi COVID-19. Ada yang disiasati nggak supaya kehidupan seni tetap berjalan seperti itu?
Mungkin sama atau ada tambahan? Sekedar menambahkan barangkali ya, ketika terjadi pandemi COVID justru bagaimana pergulatan kehidupan seniman semakin bertambah berat. Karena sebelum pandemi COVID pun banyak problem-problem yang dihadapi oleh para pelaku seni budaya. Tidak hanya terkait bagaimana mereka bisa memasarkan karya dan menciptakan ruang publik apresiasi, tetapi justru selama ini kondisi itu pada akhirnya dalam titik tertentu memang memaksa semua pihak untuk berpikir. Dan sayangnya lagi barangkali ya, perhatian terhadap pelaku seni budaya di tengah pandemi COVID ini ya bisa kita tahu sendiri. Yang ada Pak Kabit barangkali nanti bisa bagaimana caranya mensiasati pergulatan kehidupan para seniman, para pelaku kebudayaan di kala menghadapi masa-masa sulit. Kita di sini tidak berbicara bagaimana caranya seniman bisa mempertahankan diri dalam survive dalam kehidupan ekonominya. Bagi seniman itu adalah ekonomi adalah dampak. Tapi bagaimana caranya menciptakan ruang-ruang apresiasi yang dengan sangat terbatas dibatasi karena persoalan pandemi. Mungkin Kang Dini nih ada tanggapan khusus, ada nggak sih dari Pemkab yang dilakukan gitu, hal yang dilakukan agar seniman dan budayawan Purwakarta tetap eksis dan berkarya walaupun dalam masa pandemi? Kalau masalah berekspresi sih sebetulnya kami sudah mencoba walaupun belum menyeluruh gitu ya, kita lakukan, tapi memang sudah dilakukan seperti 2 tahun ini adalah kita para seniman biasa berkreativitas, kita istilahnya karena ada keterbatasan aturan gitu ya dengan prokes yang memang ada, paling bisa yang sudah dilakukan ya mereka melakukan kreativitas, kita ambil gambarnya lalu kita dokumentasikan, kita share kepada publik melalui media digital gitu. Tapi kalau dilihat itu pasti itu akan sangat jauh sekali lah ya. Kalau yang namanya para seniman, terutamanya sebetulnya sih yang paling berdampak itu seniman panggungan ya. Kalau ya yang panggungan itu, kalau yang seniman kayak Kang Ali Luda pada pandemi tidak pandemi ya sama tetap menulis gitu kan. Kalau yang panggungan itu kan memang ya hajat kan tidak boleh gitu kan, tidak boleh ada rame-rame itu. Terus kalaupun istilahnya ada upacara adat, tapi dengan personil yang tadinya 7 menjadi hanya 3 orang kan gitu, 3 orang diambil, itu pun istilahnya tidak menggunakan yang kan upacara adat itu kan istilahnya ada pemainnya, terus ada pemain itunya pemain tarinya dengan pemain musiknya. Karena dibatasi ya musiknya tidak ada, tapi hanya pemain tarinya saja dengan menggunakan media jadi paket hemat ya. paket hemat lah gitu. Nah itu, tapi saya sih melihat secara umum para seniman itu ya masih bisa merokok sih, bisa itu nanti alhamdulillah ada cara yang lain, mungkin juga mereka alih profesi ya, yang tadinya istilahnya seniman panggungan, mungkin juga ada yang istilahnya yang jadi jual beli gitu ya, jual alat musik. Tapi Pak, mungkin ada event kesenian atau acara kesenian yang memang yang dilaksanakan oleh tetap ada sih, hanya terhambat nih karena pandemi, ada nggak? ya banyak seperti kita kan sudah 2 tahun ini tidak ada HUT Purwakarta dan sepi gitu kan, dimana kalau HUT Purwakarta itu yang minimal seluruh seniman di Purwakarta itu bisa ikut serta berekspresi di sepanjang istilahnya masa HUT Purwakarta. Nah, ini udah 2 tahun tidak ada. Nah ya itu tadinya kan beda sih, tadinya istilahnya ekspresi yang langsung kepada masyarakat,
dengan di syuting saja kan beda. Beda. Kalau di syuting itu tidak ada sah. Oke, mungkin ini terakhir diawali dulu dari Kang Ali. Boleh apa sih yang ingin Kang Ali sampaikan untuk masyarakat atau seniman dan kebudayaannya khususnya di Purwakarta, Manda? Terus berkarya lah, apapun yang terjadi terus berkarya saja, seniman mah gitu, jangan menyerah terus saja, apalagi dengan adanya sekarang Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta ini, benar-benar ini menjadi wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman yang selama ini mungkin juga ada batas-batas untuk mengetahui informasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya DKKP ini bisa membantu teman-teman seniman. Mudah-mudahan. Lanjut ke Kang Dindin. Mungkin kami berharap bahwa DKKP Purwakarta ini bisa bersinergi dengan seluruh elemen, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum. Yang pasti ini para seniman, seniwati, budayawati yang ada di Purwakarta terus berkreasi, melakukan inovasi lagi dengan tetap istilahnya menjaga kultur Purwakarta sebagai istilahnya wilayah yang Sunda, tapi dengan tidak juga istilahnya menutup diri terhadap kesenian-kesenian yang lain. Kalau memang karena Purwakarta itu sebagai wilayah urban juga, ya silakan aja misalkan untuk berekspresi harus diberikan ruang lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini DKKP bisa mewadahi para seniman semua dan pada akhirnya mudah-mudahan pihak pemerintah juga lebih fokus lagi dalam menjalankan program-program. Oke, lanjut ke Kang Didin. Ini soal harapan ya, barangkali dengan terbentuknya Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta atau sekarang bahwa lebih bisa menitik beratkan pada peran dan pusat kebudayaan dalam rangka bagaimana menciptakan percepatan pembangunan dan yang memang saat ini sedang dilaksanakan oleh yang pertama. Kemudian yang kedua juga Dewan Kesenian Purwakarta bisa melakukan peran dalam menciptakan semacam wahana pertukaran pengalaman kebudayaan. Tidak hanya kita berbicara tentang bagaimana kemajuan seni budaya Purwakarta, tetapi juga lebih bisa mensejajarkan Purwakarta dengan daerah-daerah lain. Amin, mudah-mudahan ke depannya. Terakhir dari Kang Rudi. Baik, di hari istimewa ini ya tentu saja DKKP lahir, sangat besar harapan kita para pelaku seni Purwakarta bisa bersama-sama ya dalam sebuah wadah itu, dan semoga juga bisa mengakomodir semua keresahan, kegelisahan yang sempat terjadi lah ya di kehidupan kreatif para pekerja seni Purwakarta. Dan saya percaya setiap karya itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Begitupun Dewan Kesenian Kabupaten Purwakarta punya takdirnya sendiri-sendiri, dan insya Allah kita siap juga untuk menjalani. Oke, hatur nuhun Kang Rudi, Kang Didin, Kang Dindin, dan juga Kang Ali sudah hadir di Cakap-Cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam agenda selanjutnya dalam keadaan sehat, Pak. Amin. Baik pemirsa, rupanya Cakap-Cakap pada malam hari ini telah berakhir. Saya dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati. Selalu di hati.